fiskal dan utang. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Kireko Femenir. Saya Dimas Yardan. Oke, kami akan mulai. Guys, tahu nggak sih ternyata utang di Indonesia udah lebih dari 7.000 triliun rupiah loh. Ini bahaya nggak sih? Waduh, kalau kita yang punya utang segitu sih, pasti kita akan dikejar debt collector terus ya. Tapi kan ini negara, pasti sistemnya beda kan? Ya Dim, utang negara itu bagian dari kebijakan fiskal, bukan buat beli skin Mobile Legends. Nah, benar, kalau di Indonesia sendiri utang dipakai untuk pembangunan infrastruktur. Contohnya kayak pembangunan sekolah, jalan tol, ada juga subsidi listrik. Tapi kalau dipakainya berlebihan juga nggak baik. Contohnya kayak baterai tepaku nih, keseringan dipakai sampai jadi bocor. Terus solusinya gimana dong? Apakah negara kita harus stop ngutang gitu? Nggak gitu juga, yang penting APBN-nya itu sehat, penerimaan pajaknya itu cukup, anggarannya itu efisien. Kayak nabung buat beli skin gacha ML, tapi jangan makan Indomie juga setiap bulan. Nah, benar. Di Indonesia sendiri ada batas defisit anggaran. Sesuai undang-undangnya itu batasnya maksimal 3% dari total PDB. Jadi ada remnya, pemerintah nggak bisa suka-suka ngutang. Jadi kayak limit GoPay gitu ya. Kita bisa pakai, tapi asal nggak berlebihan. Ya, dan utang itu juga harus produktif, buat yang hasilnya itu kelihatan. Contohnya itu kayak bandara atau pelabuhan. Jangan kayak kamu koleksi action figure tapi cuma numpuk aja di lemari. Oh iya, kebijakan fiskal itu nggak cuma soal utang loh. Ada juga yang namanya pajak. Sama satu lagi itu ada belanja negara. Nah, kalau pajak itu contohnya untuk yang penghasilannya tinggi, pajaknya juga lebih tinggi supaya anggarannya seimbang. Oh gitu ya. Jadi sistemnya itu kayak yang kaya akan bayar lebih gitu ya? Tepat sekali. Itu namanya pajak progresif. Tujuannya itu untuk pembangunan lebih merata. Jadi yang punya lebih banyak bisa berkontribusi lebih banyak juga gitu. Nah, terus ada juga yang namanya stimulus fiskal. Contohnya pas lagi pandemi COVID-19, pemerintah itu memberikan bantuan kepada UMKM dan memberikan subsidi listrik untuk mendorong perekonomian Indonesia. Walah, jadi sebenarnya kalau negara itu ngutang, berarti negara itu sedang menaikkan perekonomian negaranya ya? Iya. Betul. Asal dikelola dengan baik. Utang itu bisa jadi investasi masa depan. Contohnya itu kayak Jepang. Dia punya utang besar tapi ekonominya itu stabil karena digunakan untuk teknologi dan infrastruktur gitu. Benar. Tapi ingat, pengelolaan itu harus baik. Kalau misalnya pengelolaannya salah ya gawat. Bisa kayak Yunani itu pernah mengalami krisis karena utangnya nggak produktif. Selain itu, mereka itu defisit anggarannya benar-benar gila. Jadi ya udah. Kayak yang di grafik ada di laptop lo ini ya? Ngeri banget ya. Kesimpulannya, utang negara itu diperlukan, asalkan pengelolaannya itu baik. Nah, kita juga bisa berkontribusi melalui taat bayar pajak dan melek terhadap kebijakan. Yuk, makin paham tentang kebijakan fiskal.